Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia dengan NIM 1821042034. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas saya mengenai tentang pengadaan khusus. Pengadaan khusus adalah pengadaan yang dibedakan karena suatu keadaan tertentu yang tidak memungkinkan penerapan secara umum ketentuan peraturan presiden tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengadaan barang atau jasa yang termasuk khusus meliputi yang pertama, pengadaan barang atau jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, atau bencana sosial. Bencana alam adalah bencana diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, namun tidak terbatas antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang namun tidak terbatas antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, namun tidak terbatas antara lain berupa bantuan untuk korban konflik. Kedua, pelaksanaan operasi dan pertolongan. Adapun contohnya, pertolongan untuk korban pesawat jatuh di laut. Yang ketiga, kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan publik. Contohnya perbaikan atap gedung sekolah karena hujan lebat. Yang keempat, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan kemampuan di luar negeri atau contoh evakuasi WNI dari negara yang sedang mengalami peperangan. Yang kelima, pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana, contohnya bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi. Adapun ruang lingkup keadaan darurat meliputi pertama, siaga darurat, yang kedua, tanggap darurat, ketiga, transaksi darurat sampai pemulihan. Proses pengadaan barang dan jasa untuk penanganan keadaan darurat. Yang pertama, PPK menunjuk penyediaan terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis atau pelaku usaha lainnya yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang atau jasa sejenis. Yang kedua, penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan penggunaan konstruksi permanen dalam hal penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu keadaan darurat. Yang ketiga, penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen. Penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat. Itulah tadi hasil dari tugas saya mengenai tentang pengadaan khusus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.